Era berita kembali hadir di hadapan Anda dengan berita yang terkini, aktual, dan terpercaya. Bersama saya, Fidel Jamalulel, dan rekan saya, Vanessa Praisilia, yang telah merangkum informasi untuk Anda pada hari ini. Pemirsa, kabar gembira hadir bagi Anda yang sering berpergian menggunakan transportasi umum. Hari ini, Kamis 24 April 2025, rute baru Trans Jabodetabek jurusan Blok M Alam Sutra resmi beroperasi. Layanan ini hadir untuk mengurangi kemacetan antar wilayah Jabodetabek. Warga pun menyambut dengan antusias. Saat ini sudah ada rekan kami yang berada di lokasi untuk melaporkan informasi tersebut. Baik, silakan Pedro. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada langsung di Plaza Pasaraya Blok M Jakarta Selatan, di mana per hari ini Kamis 24 April 2025 diresmikannya rute baru Trans Jabodetabek, yakni rute Blok M hingga Alam Sutra, Provinsi Banten. Adapun peresmian dilakukan pagi tadi yang dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, yakni Bapak Pramono Anung. Dan peresmian rute baru ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah kota DKI Jakarta bekerjasama dengan pemerintah Banten. Adapun kebijakan ini dibuat untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap transportasi umum. Tidak hanya itu pemirsa, pada hari ini juga diadakannya festival Jakarta Urban Mobility 2025, di mana bertepatan juga dengan Hari Transportasi Umum Nasional. Maka dari itu festival diadakannya tadi juga dibuka oleh Bapak Pramono Anung dan dihadiri oleh beberapa tamu undangan seperti Duta Besar Inggris untuk Indonesia. Dan seperti yang pemirsa bisa lihat, saat ini saya sudah berlangsung di tempat festival itu tadi sudah dibuka juga. Dan seperti yang pemirsa bisa saksikan juga, saat ini saya sudah berada langsung di mana tadi di podium sana tadi Bapak Pramono membuka festival dan ada beberapa tamu undangan, dan hingga detik ini juga festival terpantau ramai di mana masyarakat terlihat antusias, masyarakat Kota Jakarta untuk melihat berbagai pameran hingga rancangan tata kota pemerintah Jakarta yang sudah ditampilkan dalam booth-booth yang sudah dipersiapkan. Begitu. Ya pemirsa, demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Pedro dan juru kamera Koirul melaporkan langsung dari Plaza Pasaraya Blok M. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, harga jual emas PT Aneka Tambang TBK di Pegadaian naik menjadi Rp2.100.000 per gram. Lonjakan ini menjadi harga tertinggi sepanjang masa. Namun, berbeda dengan harga emas antam di website resmi Logam Mulia, justru mengalami penurunan sebesar Rp48.000. Emas antam pun kini semakin menjadi incaran di kalangan investor maupun masyarakat umum. Bagaimana pendapat Bapak terkait naiknya harga emas antam yang tembus menjadi 2 juta per gramnya? Apakah memberikan keuntungan atau kerugian? Kalau menurut saya pribadi memberikan dampak keuntungan yang sangat signifikan, karena selama ini kita di sini kan berinvestasi sesuai dengan kebutuhan. Emas itu sangat mudah untuk dicairkan untuk segala kebutuhan. Apabila ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, emas itu yang paling mudah untuk kita kondisikan untuk mengatasi masalah kita. Nah, kalau secara garis besar sih dengan kenaikan emas antam ya memberi lumayan lah keuntungan besar, karena orang kan berebut-rebut ya mencari alternatif dengan ketidakstabilan dunia global, mencari emas ya, yang terutama jadi alternatif terbaik lah dengan ketidakpastian ini. Secara peremasan tentu kita dapat keuntungan besar dalam penjualan antam yang selalu diserbu-serbu sampai stoknya habis semua.
pertama-tama harus melihat dulu ya kenapa harga Antam ini naik. Tapi kalau memang pertanyaannya tentang kerugian atau keuntungan, kita bisa melihat bagi orang-orang yang nge-hold nih tentang emas nih, kan banyak orang yang berinvestasi dengan emas ya, entah itu mulai dari 1 gram atau di bawah 1 gram. Kalau untuk melihat itu maka kita bisa melihat keuntungan ya, karena mereka mau hold dari sebelum harga 2 juta. Maka dari itu saya bilang ini merupakan keuntungan bagi mereka yang telah berinvestasi melalui emas. Kalau untuk kondisi ekonomi aku sendiri ya, karena aku ini investasinya enggak melalui investasi emas ya, dan belum pernah juga ya terjun di investasi emas atau di harga emas ini, maka ini enggak ada memberikan pengaruh signifikan sih untuk aku ya. Karena transaksi aku juga masih menggunakan rupiah, dan untuk investasi aku biasanya pakai reksadana dan lain-lain, jadi tidak berpengaruh untuk investasi dan pengaruh di ekonomi aku sih, Kak. Menurut saya sangat mempengaruhi. Karena ekonomi kita ini sangat seimbang ya, karena masyarakat itu sekarang ini berlomba-lomba untuk berinvestasi ke emas. Nah, harapan kita di sini ya distabilkan aja harga emas saat ini. Cuma memberikan dampak yang sangat bagus gitu. Untuk ekonomi sendiri, tentu sangat besar sekali dengan harga emas naik kan. Ya tentu ya ada gimana ya, yang tadi bisa beli mungkin emas ya berapa gramnya sangat besar, menjadi lebih kecil. Tapi tentu dengan ketidakstabilan dunia ini tetap aja emas akan dicari terus, perhiasan terutama menjadi alternatif yang lebih murah dibanding Antam sendiri kan. Dia lebih ekonomikal lah ya bisa dibilang. Nah jadinya secara ekonomi tentu ada penurunan secara perhiasan, tapi juga secara Antaman, per logam mulia tentu ada kenaikan. Jadi ya sama-sama memberikan keuntungan. Yang mana satu turun, yang satu naik gitu lah kira-kira. Untuk harapan saya ke depannya untuk Antam, kira-kira sih semoga bisa lebih stabil ya kayaknya ya. Karena kan dengan naiknya emas kita kan ada khawatir ya gimana kita harus produksi perhiasan juga, gimana akan ada penurunan dalam penjualan perhiasan, apakah orang masih sanggupkah beli perhiasan dengan kuantiti yang besar gitu. Jadinya tentu ada kekhawatiran, semoga bisa lebih stabil, kira-kira begitu. Oke, harapan aku untuk masyarakat Indonesia jangan FOMO gitu ya, Kak. Misalnya kita melihat suatu kondisi nih harga emas naik nih 2 juta, terus kita berlomba-lomba untuk langsung investasi di emas. Saya rasa hal-hal FOMO seperti itu harus kita hindarkan ya, Kak. Dan harapan saya masyarakat Indonesia lebih aware terhadap harga emas dan investasi di instrumen emas, supaya apa? Supaya kita bisa memanfaatkan dari naik turunnya harga emas. Itu aja sih, Kak, yang aku ingin sampaikan. Harapan saya kalau memang harga emas untuk kelanjutannya, untuk seterusnya ya untuk distabilkan aja. Karena untuk kedepannya kalau memang naik-naik terus, untuk masyarakat untuk membeli emas itu sangat sulit. Ya mudah-mudahan harga emas tetap stabil di kisaran 2 juta atau 2,5 juta gitu. Pemirsa, isu keberadaan militer asing kembali mencuat. Rusia dikabarkan telah mengajukan permintaan untuk menempatkan pesawat tempur di Biak, Papua. Namun, Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Luar Negeri langsung membantah isu tersebut. Rusia berencana untuk menempatkan pangkalan pesawat di Biak, Papua kini menjadi sebuah sorotan awak media, khususnya media di Amerika Serikat. Isu ini muncul dari media pertahanan internasional yang dikutip dari berbagai sumber di Indonesia. Dan hal inilah yang memicu kekhawatiran khususnya negara tetangga seperti Australia yang memiliki jarak dekat dengan lokasi pemangkalan tersebut. Namun, isu tersebut telah dibantahkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri yaitu Roy. Dalam pernyataannya, Roy mengungkapkan bahwa pemerintah belum pernah mendengar mengenai permintaan Rusia untuk menempatkan pesawatnya di pangkalan udara milik Indonesia di wilayah Papua. Isu ini berdampak besar terhadap dunia internasional karena berpengaruh pada geopolitik kawasan Asia Pasifik. Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh beberapa pakar, terungkap pula alasan mengapa Rusia memilih Papua sebagai lokasi pemangkalannya. Dikarenakan kebijakan luar negeri domestik Indonesia pada dasarnya tidak berpihak. Selain itu, alasan lainnya adalah untuk menyeimbangkan kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya.
memperkuat kerjasama militer dan ekonomi dengan negara-negara Asia, serta mengamankan jalur pelayaran dan sumber daya alam. Dengan adanya isu tersebut, hal ini masih menjadi sebuah kekhawatiran yang cukup signifikan. Namun, hal inilah yang telah dipertegas oleh Kementerian Pertahanan dengan mengungkapkan bahwa tidak ada sama sekali pembahasan tentang penawaran untuk peminjaman pangkalan udara di wilayah Indonesia. Kemhan mengklarifikasi bahwa tidak ada sama sekali pembahasan tentang penawaran untuk peminjaman pangkalan udara di wilayah Indonesia. Karena kita tahu kita memang negara yang mengadopsi politik luar negeri bebas aktif. Dan kita berkawan dengan semuanya. Nah, ini pastinya kan ada konsekuensi ketika kita membiarkan satu negara atau satu pihak. Nah, kita menjaga itu, apalagi saat ini kan prioritas pemerintah adalah bagaimana kita membangun, kita melakukan modernisasi kekuatan pertahanan, kita butuh stabilitas, dan tentunya kita tidak ingin terjebak dalam konflik-konflik yang memang justru menghambat pertumbuhan kita maupun modernisasi. Dan bahkan salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh Pak Menteri, yaitu melanjutkan dan mengembangkan, salah satu poinnya adalah membangun kerjasama internasional non-fakta pertahanan. Informasi tadi sekaligus menjadi berita penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vanessa Praisilia dan rekan saya, Fidel Jamalulail, beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.